Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya dimanapun berada, Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa kembali lagi melaksanakan kegiatan pembelajaran secara online Mapel Akidah Akhlak kelas 7 MTS semester genap. Kali ini kita akan membahas mengenai bab yang ketujuh, yaitu iman kepada malaikat Allah dan makhluk gaib selain malaikat, ya. Kita akan mempelajari iman kepada malaikat Allah dan makhluk gaib selain malaikat. Baik, sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu memohon kepada Allah semoga diberi ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqna fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik anak-anak semuanya, kalian perhatikan dan cermati peta konsep berikut ini ya. Ini materi kita. Yang pertama kita akan membahas mengenai iman kepada malaikat Allah. Sementara makhluk gaib selain malaikat ada jin dan setan, nanti kita akan pelajari pada pertemuan selanjutnya. Kita akan mulai dengan pengertian malaikat, kemudian dalil tentang malaikat, kemudian nama dan tugas-tugas malaikat, serta hikmah beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke ya. Baik. Kemudian silahkan kalian amati gambar berikut ini. Nah, ini ya, ini adalah Gua Hira di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu yang pertama kalinya melalui malaikat Jibril alaihi salam. Oke, ya setelah kalian mencermati gambar tersebut, mungkin kalian bertanya ya, apa itu malaikat dan apa tugas-tugas malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik, silahkan nanti kalian buat pertanyaan-pertanyaan seputar iman kepada malaikat Allah. Baik anak-anak semuanya, kita masuk pembahasan yang pertama, yaitu pengertian iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut bahasa, kata malaikat merupakan kata jamak yang berasal dari kata mufrad malak yang berarti kekuatan. Dalam mengemban misi dan tugasnya, para malaikat juga disebut dengan ar-rusul yang berarti para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat sebagai makhluk rohani yang bersifat gaib, mereka diciptakan Allah dari nur atau cahaya. Karena sifatnya gaib, maka malaikat tidak dapat dilihat, didengar, atau diraba. Mereka hidup di suatu alam yang berbeda dengan alam yang kita saksikan ini. Tidak ada yang mengetahui tentang perihal keadaan mereka yang sesungguhnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat disucikan Allah dari nafsu hayawaniyah, terhindar sama sekali dari keinginan-keinginan hawa nafsu dan jauh dari segala perbuatan dosa. Oke, kemudian adapun inti beriman kepada malaikat ialah mempercayai keberadaannya sebagai makhluk gaib ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta meyakini jenis tugas yang diamanahkan kepadanya. Ini adalah pengertian tentang beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, dalil tentang beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dilihat dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 30. Ya, mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Yang artinya, maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama. Ya, ini adalah dalil tentang adanya malaikat Allah. Dalil-dalil yang lain banyak sekali terdapat dalam Al-Quran dan juga keterangan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik ya anak-anak semuanya, itu adalah dalil tentang adanya malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan mengenai nama-nama dan tugas para malaikat Allah.
Kalian cermati dengan baik. Yang pertama adalah malaikat Jibril, bertugas menyampaikan wahyu. Kemudian malaikat Mikail bertugas membagi rezeki. Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala. Malaikat Israel bertugas mencabut nyawa. Malaikat Mungkar dan Nakir bertugas memeriksa amal manusia di alam barzah. Malaikat Raqib dan Atid bertugas mencatat amal baik dan amal buruk manusia. Kemudian malaikat Malik bertugas menjaga dan mengendalikan api neraka. Malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga. Ya, ini adalah malaikat dan tugas-tugasnya. Adapun sifat-sifat malaikat, kalian perhatikan dengan baik. Yang pertama adalah selalu bertasbih siang dan malam, tidak pernah berhenti. Kemudian suci dari sifat manusia dan jin, seperti hawa nafsu, lapar, sakit, makan, tidur, bercanda, berdebat, dan lain sebagainya. Kemudian selalu takut dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tidak pernah maksiat dan selalu mengamalkan apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian mempunyai sifat malu, ya, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana aku tidak malu terhadap seorang laki-laki yang malaikat pun malu terhadapnya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang keenam adalah bisa terganggu dengan bau tidak sedap, seperti anjing dan juga patung. Ya, ini juga merupakan hal yang bisa mengganggu malaikat. Kemudian tidak makan dan tidak minum. Kemudian mampu mengubah wajah atau wujud, ya. Mampu mengubah wujudnya. Kemudian yang kesembilan adalah memiliki kekuatan luar biasa dan kecepatan cahaya. Itu adalah beberapa dari sifat malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu tunduk, ya, dan patuh terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jauh dari sifat-sifat manusia atau berbeda sifat dengan manusia, karena manusia itu makan sementara malaikat tidak makan. Manusia punya hawa nafsu, kemudian malaikat tidak punya hawa nafsu. Oke, bisa dipahami ya anak-anak ya. Baik, untuk selanjutnya yang terakhir adalah hikmah kita beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan makhluk gaib lainnya. Apa saja? Yang pertama adalah mengenal keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekuatannya, kekuasaannya. Kebesaran makhluk pada hakikatnya adalah dari keagungan Sang Pencipta. Kemudian dapat mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perhatiannya terhadap manusia, ya, sehingga memberi tugas kepada malaikat untuk mengawasi, mencatat amal baik dan juga amal buruk, ya, serta berbagai kemaslahatan lainnya. Kemudian selalu berjalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai mengikuti jejak langkah syaitan yang terkutuk, ya. Kemudian lebih hati-hati dan waspada dalam kehidupan ini, sebab musuh yang nyata bagi manusia akan selalu menjerumuskan ke jurang kesesatan. Baik, ya. Kemudian kita hendaknya juga mencontoh, ya, sifat-sifat malaikat Allah yang senantiasa tunduk dan patuh kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu adalah hikmah, ya, dari kita beriman kepada malaikat Allah dan makhluk gaib lainnya. Oke anak-anak, bisa dipahami ya? Ya, semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Untuk selanjutnya, buat latihan kalian, silahkan kerjakan latihan soal berikut ini. Oke, silahkan dikerjakan. Setelah dikerjakan, ya, kemudian nanti dicatat dalam buku tulis kalian dan disetorkan ke Pak Guru atau Bu Guru kalian. Terima kasih, kurang lebihnya minta maaf. Apabila dalam penyampaian materi ini ada kekurangan, kekhilafan, kesalahan, mohon untuk bisa dimaafkan. Sekian dan terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.